Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Ardana dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM H07231027. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai eh, hasil dari laporan saya yang berjudul Analisis Visual Dataset Olimpik Atlet Event Details. Nah, pada presentasi kali ini akan membahas mengenai tren partisipasi atlet, distribusi medali, dominasi benua, dan korelasi antara partisipasi atlet dan perolehan medali dalam Olimpiade. Oke, baik. Latar belakang dan tujuan. Latar belakang itu Olimpiade itu adalah festival olahraga internasional yang mempertemukan atlet terbaik dari seluruh dunia. Lebih dari sekedar kompetisi, Olimpiade mewakili nilai-nilai luhur seperti persahabatan, rasa hormat, dan keunggulan antar negara. Tentu yang akan mempengaruhi budaya, sosial, dan ekonomi. Nah, dalam laporan ini saya menganalisis data untuk memberikan insight mendalam dalam tren partisipasi atlet, pola perolehan medali, dan faktor-faktor yang mempengaruhi performa atlet. Nah, visualisasi data tentu memainkan peran penting dalam mengomunikasikan insight ini secara efektif. Oke, baik. Dari latar belakang tersebut, saya telah merumuskan masalah yang sesuai dengan latar belakang. Yang pertama adalah tren partisipasi atlet. Nah, bagaimana tren partisipasi atlet dalam Olimpiade musim panas yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana distribusi medali di berbagai cabang olahraga, khususnya pada Olimpiade musim panas 2008. Lalu yang ketiga adalah benua apa yang mendominasi perolehan medali secara keseluruhan. Dan yang keempat adalah partisipasi atlet. Nah, bagaimana perkembangan jumlah atlet yang berpartisipasi dalam Olimpiade dari waktu ke waktu. Lalu yang kelima adalah apakah terdapat hubungan antara jumlah atlet yang berpartisipasi dalam suatu edisi Olimpiade dengan jumlah total medali yang diberikan pada edisi tersebut. Lalu yang keenam adalah bagaimana tren partisipasi atlet dan jumlah medali yang diberikan berkembang bersama dari waktu ke waktu. Dan apakah terdapat korelasi atau pola yang menarik antara keduanya? Nah, tentu itu kan terjawab di bab 2 nanti. Oke, baik, di sini tujuan analisis. Tujuan analisis ini yang pertama adalah untuk menganalisis tren partisipasi, kemudian mengkaji distribusi medali yang di berbagai cabang olahraga. Lalu yang ketiga adalah untuk mengidentifikasi dominasi benua dalam perolehan medali. Lalu yang keempat adalah untuk mengevaluasi perkembangan partisipasi atlet dari waktu ke waktu. Lalu yang keenam adalah lalu yang kelima adalah menyelidiki hubungan antara partisipasi atlet dan perolehan medali. Lalu yang keenam adalah menganalisis korelasi antara tren partisipasi atlet dan bagaimana tren perolehan medali. Oke, baik, di sini kita masuk ke dalam dasar teori. Oke, di dasar teori saya akan membahas mengenai konsep dasar visualisasi data. Nah, visualisasi data itu adalah representasi grafis dari informasi dan data yang mempermudah pemahaman, mengidentifikasi tren dan pola, serta mempercepat pengambilan keputusan. Nah, ini melibatkan penggunaan elemen grafis seperti titik, garis, patang, area, warna, dan bentuk untuk merepresentasikan data. Nah, tentu dari visualisasi ini kita dapat mempermudah pemahaman, mengidentifikasi tren, dan mempercepat pengambilan keputusan. Oke, di sini terdapat juga jenis-jenis chart dalam visualisasi data. Nah, yang pertama itu ada bar chart. Nah, bar chart ini digunakan untuk membandingkan nilai atau kategori yang berbeda. Lalu yang kedua ada line chart. Nah, line chart ini menampilkan informasi dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data. Lalu yang ketiga ada pie chart. Nah, pie chart ini menunjukkan proporsi atau persentase dari berbagai kategori dalam satu dataset. Oke, lalu di sini ada tableau. Nah, tableau itu merupakan sebuah perangkat lunak visualisasi data yang dirancang untuk membantu pengguna dalam memahami dan menganalisis data secara intuitif dengan fitur antarmuka yang mudah digunakan yang seperti drag and drop. Nah, Tableau memungkinkan juga pengguna membuat berbagai jenis visualisasi. Dengan antarmuka drag and drop ini tentu kita bisa buat visualisasi tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Juga Tableau memiliki koneksi ke berbagai sumber data. Bisa menggabungkan data dari file Excel, database SQL, dan layanan cloud. Dan juga kelebihan dari Tableau ini dia visualisasinya interaktif sehingga bisa melakukan analisis cepat yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan.
Baik, di pembahasan ini kita akan menjawab dari masalah-masalah yang telah kita rumuskan. Nah, yang pertama ini tren partisipasi atlet dalam Olimpiade musim panas. Nah, di sini bisa kita lihat gambar dari bar chart. Nah, di sini saya telah buat di tableau. Nah, di sini ada sebuah bar chart yang telah saya buat di tableau. Nah, yang pertama itu kita bisa membuat sebuah tabel edition. Nah, di sini kita bisa drag and drop ke kolom sini. Kemudian untuk medal kita drag and drop ke rows. Kemudian kita bisa melakukan filtering untuk menampilkan Olimpiade musim panas. Nah, di sini. Lalu kita search keywordnya dan akan menampilkan Summer Olympics. Kemudian kita bisa sorting untuk tahu apa jumlah medali dari tahun ke tahun. Nah, tentu dari gambar itu kita bisa kesimpulkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi dari tren Olimpiade musim panas ini. Kemudian terdapat fluktuasi periode yang stagnasi dalam tren peningkatan. Nah, berdasarkan analisis data ini terlihat ada peningkatan dari waktu ke waktu. Kemudian dari grafik bar chart juga menunjukkan pola pertumbuhan yang signifikan, terutama setelah pertengahan abad ke-20. Kemudian terdapat juga distribusi medali di berbagai cabang olahraga. Nah, di sini saya menggunakan hierarki untuk melihat distribusi medali emas, perak, perunggu di berbagai cabang olahraga. Di sini saya menggabungkan sport dan edition. Kemudian kita bisa lihat untuk klik kanan untuk membuat sebuah hierarkinya. Lalu kita drag and drop ke bagian rows. Di sini akan menampilkan edition dan sport. Lalu untuk count medali untuk melihat distribusi perolehan medalinya. Di sini kita bisa lihat bahwa atletik dan akuatik itu atau swimming yang memiliki perolehan medali yang terbanyak. Nah, tentu itu juga bahwa menunjukkan bahwa distribusi perolehan medali ini seimbang dan sistem yang adil. Jadi sistem pemberian medali di Olimpiade itu umumnya adil dan merata. Lalu yang ke selanjutnya, dominasi benua dalam perolehan medali. Di sini saya melakukan sebuah grouping untuk memvisualisasikan benua-benua yang memiliki perolehan medali yang terbanyak. Di sini awalnya itu dia dalam bentuk negara, tapi saya menggabungkannya dalam sebuah grup Asia, Eropa, Afrika, dan Amerika. Nah, di sini kita lihat bahwa Eropa itu merupakan benua yang memiliki perolehan medali yang terbanyak, dan disusul oleh Amerika, kemudian ketiga Asia, lalu terakhir Afrika. Nah, tentu di sini eh, ada pun juga beberapa faktor yang bisa kita simpulkan bahwa ekonomi, populasi, dan investasi olahraga itu menjadi faktor-faktor dalam memengaruhi perolehan medali dari sebuah negara. Sementara negara berkembang banyak yang menghadapi berbagai keterbatasan yang tentu juga berimbas pada perolehan medali dari negara tersebut. Terus selanjutnya adalah perkembangan partisipasi atlet seiring waktu. Nah, di sini saya menggunakan sebuah discrete continuous date untuk melihat bagaimana jumlah atlet yang berpartisipasi dari yang berubah dari waktu ke waktu. Nah, di sini kita lihat bahwa summer di Olimpik itu dia lebih banyak daripada di Winter Olympic. Bisa kita simpulkan bahwa partisipasi atlet ini juga dipengaruhi oleh suatu cuaca ataupun juga kuota dari pertandingan yang disediakan oleh panitia Olimpiade tersebut. Nah, bisa kita simpulkan bahwa partisipasi atlet relatif sedikit pada tahun di abad pertengahan 20. Nah, di situ di bawah 5.000 atlet pada sebagian besar Olimpiade. Namun setelah itu terjadi peningkatan yang konsisten dan substansi dalam jumlah atlet yang berlaga. Tren peningkatan ini tentu mengidentifikasi peningkatan pertumbuhan Olimpiade sebagai ajang olahraga global yang semakin populer dan menarik bagi banyak negara.
Dan tentu faktor-faktor seperti bertambahnya jumlah negara merdeka, perubahan aturan kualifikasi, penambahan cabang olahraga itu berimplikasi pada meningkatnya akses olahraga di berbagai belahan dunia. Ini adalah hubungan partisipasi atlet dan perolehan medali yang saya visualisasikan dalam scatter plot. Nah, tujuan dari visualisasi ini tentu kita lihat bagaimana pola dari dua variabel perolehan medali dengan partisipasi atlet. Di sini kita lihat bahwa dia linear, di mana seiring bertambahnya atlet tentu perolehan medali juga makin banyak. Dan di sini membuktikan bahwa korelasinya itu kuat. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa lebih banyaknya atlet berarti lebih banyak nomor pertandingan dan potensi medali dari semakin banyak negara yang berpartisipasi. Meskipun demikian, variasi dalam hubungan ini menunjukkan bahwa faktor lain seperti perubahan aturan medali, jumlah cabang olahraga, dan format kompetisi juga mempengaruhi total medali yang diberikan dalam setiap edisi Olimpiade. Nah, cara saya memvisualisasikannya ini tentu saya drag and drop table athlete ID dengan medal. Nah, di sini kemudian saya filter untuk memfilter data yang bronze, gold, dan silver. Kemudian kita hilangkan yang nol. Nah, di sini edition kita bisa color untuk membedakan setiap edisi olimpiadenya, dan detail untuk melihat detail dari jumlah dari atlet dan jumlah medalnya. Kemudian yang terakhir ada korelasi antara tren partisipasi dan perolehan medali. Di sini saya menggunakan visualisasi dual axis chart. Nah, di sini saya mengambil sebuah table untuk edition untuk melihat edisi Summer Olympics atau Winter Olympics-nya. Kemudian ada juga table untuk medal dengan atlet ID. Nah, di sini saya menggunakan dua chart dan saya membedakannya kedua chart itu untuk memudahkan kita melihat visualisasinya. Jadi yang pertama itu untuk count medal saya menggunakan bar chart, lalu yang kedua untuk atlet itu saya menggunakan line chart. Nah, di sini kita bisa lihat terdapat kemiripan tentu yang mengindikasikan bahwa adanya hubungan erat antara kedua variabel ini. Nah, pertumbuhan olimpiade yang ditandai dengan lebih banyak atlet yang berpartisipasi itu secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah medali yang diberikan. Sehingga berarti semakin banyak nomor pertandingan dipertandingkan, tentu semakin banyak peningkatan jumlah medali yang diberikan. Sehingga kita masuk dalam kesimpulan dan implikasi olimpiadenya, kita bisa simpulkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi dari waktu ke waktu. Kemudian distribusi medali dari cabang olahraga tertentu terdapat yang mendominasi perolehan medali. Nah, yang tadi kita jelaskan bahwa atletik dan akuatik itu cabang olahraga yang mendominasi perolehan medali tersebut. Kemudian kita ketahui juga bahwa ada korelasi kuat hubungan antara partisipasi atlet dengan perolehan medali. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam peneliti ini memberikan analisis mendalam tentang berbagai aspek olimpiade melalui visual dan interpretasi data. Analisis ini mengungkapkan adanya tren peningkatan partisipasi atlet dalam olimpiade musim panas maupun di musim dingin yang dilakukan dari waktu ke waktu. Nah, baik, itulah sekian dari presentasi saya yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.